Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Deatri Nur Cahyani, nomor absen 4, kelas 11 TKJ. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi bab 1, yaitu ragam komunikasi data. Pada materi bab 1 terdapat 4 submateri. Yang pertama, pengertian komunikasi data. Kedua, pengertian dan ragam komunikasi audio. Ketiga, pengertian dan ragam komunikasi video. Keempat, pengertian dan ragam komunikasi audio video. Sub pertama yang akan saya jelaskan sub A, yaitu pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses interaksi pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua perangkat atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan, dalam jaringan lokal, intranet, maupun dalam jaringan luas, internet. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi data. Pertama, sender atau pengirim. Kedua, receiver atau penerima. Ketiga, data. Keempat, media pengiriman. Kelima, protokol. Sender atau pengirim merupakan perangkat yang melakukan pengiriman data, baik itu perangkat komputer maupun perangkat elektronik yang terkoneksi dalam jaringan komputer. Receiver atau penerima adalah perangkat yang melakukan penerimaan data. Data adalah informasi yang akan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima berupa teks, gambar, suara, dan video. Media pengiriman adalah media pengantar pengiriman data berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan cahaya. Terakhir, protokol adalah pengaturan pada dua perangkat atau lebih agar dapat dipergunakan dalam komunikasi data. Lalu ada media komunikasi data. Dalam komunikasi data secara umum terdapat dua jenis media pengiriman, yaitu melalui infrastruktur terestrial dan melalui satelit. Komunikasi infrastruktur terestrial dapat dibagi menjadi dua, yaitu media kabel data dan media nirkabel. Media kabel data ada twistor pipe, kabel koaksial, dan fiber optik. Sedangkan media nirkabel ada microwave, gelombang radio, dan infrared. Untuk komunikasi melalui satelit yang digunakan sebagai jalur akses yang dapat mencakup lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak mungkin terjangkau melalui infrastruktur terestrial, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi lebih lama. Ada jenis-jenis satelit yaitu GEO, MEO, dan LEO. Kemudian ada macam-macam sinyal pendukung komunikasi data, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang begitu kontinu yang sangat membawa suatu informasi dengan mengubah karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal hasil perubahan dari teknologi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 secara terputus-putus atau discrete untuk pengiriman informasi cepat dan akurat. Ragam konfigurasi jalur komunikasi data, yaitu cara perangkat-perangkat yang akan berkomunikasi dihubungkan dalam konfigurasi. Ada dua, yaitu point-to-point dan multi-point. Point-to-point adalah hanya dua buah perangkat komputer yang dapat berkomunikasi dan terhubung. Sedangkan multi-point adalah lebih dari dua buah perangkat komputer yang dapat berkomunikasi dan terhubung. Kemudian ada sistem transmisi komunikasi data. Ada 3 perbedaan arah transmisi menurut ANSI, American National Standard Information. Yang pertama ada simplex, kedua half duplex, ketiga full duplex.
Simplex adalah hanya mentransmisikan sinyal dalam satu arah. Half duplex adalah sebagai transmitter ataupun receiver tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Sedangkan full duplex sebagai transmitter ataupun receiver dan dapat dilakukan secara bersamaan. Kita lanjut ke submateri B, yaitu pengertian dan ragam komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih melalui media audio atau suara. Ada macam-macam alat komunikasi audio, yaitu radio, walkie-talkie, dan telepon. Radio adalah alat komunikasi yang digunakan pengiriman sinyal suara dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Walkie-talkie adalah alat komunikasi genggam dua orang atau lebih menggunakan gelombang radio atau elektromagnetik. Telepon adalah komunikasi yang digunakan menyampaikan pesan atau informasi suara. Selanjutnya kita ke submateri C, yaitu pengertian dan ragam komunikasi video. Komunikasi video adalah komunikasi yang diterima melalui visual atau penglihatan manusia. Contoh komunikasi video yaitu CCTV. CCTV atau Closed Circuit Television adalah perangkat kamera video dan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia, di mana CCTV ini biasanya terpasang pada pusat perbelanjaan, bank, dan di lampu merah. CCTV ini digunakan sebagai kamera pengawas. Terakhir kita ke submateri D, pengertian dan ragam komunikasi audio video. Komunikasi audio-video adalah komunikasi gabungan melalui media audio atau suara dan melalui visual atau penglihatan manusia, di mana kita bisa mendengar suara dan bisa melihat gambar. Contoh pengaplikasian komunikasi audio-video ada televisi, telepon video, dan video conference. Televisi adalah media komunikasi audiovisual jarak jauh sebagai penerima siaran gambar bergerak serta bunyi atau suara. Telepon video adalah komunikasi jarak jauh antara satu orang dengan orang lainnya dengan waktu bersamaan, dapat melihat gambar dan mendengarkan suara. Video conference adalah komunikasi jarak jauh antara orang satu dengan orang lainnya, berbeda lokasi, waktu yang berbeda, dapat menampilkan video atau gambar serta suara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.